Syaratnya apa Om Tri? Kalau misalnya ada siswa mau gabung ke kelas industrinya PT Kombas? Udah mulai ya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an dan soal digital marketing ya. Karena channel ini memang fokus ke dua hal itu. Dunia per SMK-an, segala sesuatu yang berhubungan dengan SMK dan hubungannya dengan digital marketing. Hari ini sangat spesial karena saya lagi ada di mana nih? Saya lagi ada di SMK Negeri Slawi. Ini masuknya di Kecamatan Slawi, kabupatennya Tegal. Gitu. Dari Purwokerto, kantornya PT Kombas Digital Internasional itu sekitar 3 jam perjalanan. Saya tadi berangkat jam 5 pagi di subuh. Setelah subuh saya berangkat, nyampe di sini sekitar jam 8. Jadi 3 jam perjalanan dari Purwokerto ke Slawi. Agak lumayan juga. Nah, saya dan juga di sini ada kebetulan Pak Cahyo Edi Widiatmoko, Direktur Utamanya PT Kombas, dan Mbak Uci, istri saya juga ikut di acara ini. Nah, hari ini agenda saya dan tim Kombas ke SMK Negeri 1 Slawi adalah untuk sosialisasi kelas industri bersama PT Kombas Digital Internasional. Alhamdulillah ini adalah tahun kedua PT Kombas Digital Internasional yang domisilinya kantornya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Itu kita bisa bermitra dengan SMK Negeri 1 Slawi di Kabupaten Tegal. Jadi lintas kabupaten, sekitar tadi ya 3 jam perjalanan ya, pakai kendaraan pribadi. Nah, ada 2 kompetensi keahlian atau 2 jurusan yang kerjasama dengan PT Kombas Digital Internasional. Yang pertama adalah jurusan pemasaran. Kalau dulu di kurikulum K13 namanya BDP ya, Bisnis Daring dan Pemasaran. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah ganti jadi jurusan pemasaran. Sama satu lagi jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kalau misalnya dulu kita kenalnya dengan nama jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Jadi kalau misalnya teman-teman amati, di kurikulum Merdeka ini memang banyak jurusan yang ganti nama. Nah, ini kelihatan ya. MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Terus ada pemasaran. Nah, ini nama-nama baru di kurikulum Merdeka. Oke, kita sambil jalan ke kelas ya. Nah, sosialisasi kelas industri itu ngapain Om Tri? Nah, jadi ini adalah sekarang bulan Juli, ini sekolah baru selesai masa penerimaan siswa baru. Nah, alhamdulillah kalau misalnya jurusan bisnis daring dan jurusan pemasaran, ini ada 4 rombel, 4 kelas. Jurusan MPLB juga 4 kelas. Nah, dari 4 kelas itu hanya 1 kelas yang kemudian akan didampingi oleh PT Kombas Digital Internasional untuk kelas industri. Yang 3 kelas lainnya itu akan jadi kelas reguler. Tuh. Nah, tujuan dari sosialisasi adalah memberikan edukasi ke siswa-siswa soal gimana sih kelas industri itu, apa manfaatnya buat mereka ketika mereka mau join sama kelas industrinya PT Kombas. Kenapa? Karena kelas industri itu sifatnya sukarela, nggak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi pilihan untuk masuk ke kelas industri atau masuk kelas reguler itu sebetulnya ada di tangan siswa. Kami hanya menawarkan saja. Kalau misalnya mau sama kelas industri sama PT Kombas, ya boleh. Nanti saya dan teman-teman siap mendampingi. Tapi kalau misalnya pengen yang reguler juga nggak apa-apa.
Jadi nggak ada paksaan ya, ini sifatnya sukarela. Nah, itu yang kami tawarkan ke siswa. Gitu. Nah, apa sih value-nya ketika ikut kelas industri sama PT Kombas Digital Internasional? Value-nya yang pertama adalah selama proses pembelajaran. Jadi kalau kelas di SMK kan 3 tahun ya teman-teman ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau kelas reguler itu yang ngajar hanya guru pengampu dari sekolah itu saja. Tapi kalau misalnya kelas industri, itu yang ngajar selain guru pengampu dari sekolah yang bersangkutan, juga ada staf dari PT Kombas yang ikut ngajar di sana. Jadi yang ngajar ada selain dari pihak sekolah, guru pengampu juga ada dari mitra industrinya, dalam hal ini PT Kombas Digital Internasional. Itu yang seru. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh nanti staf mentornya PT Kombas adalah ilmu-ilmu yang memang kita praktekkan sehari-hari di PT Kombas. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori doang, tapi memang prakteknya juga seperti itu. Gitu. Itu serunya kalau masuk kelas industrinya PT Kombas. Hal seru lainnya apa Om Tri? Ya kalau misalnya bareng sama PT Kombas, ya siswa targetnya harus ngomset, mau nggak mau. Gitu. Khusus untuk jurusan pemasaran, itu memang orientasinya kalau misalnya kerjasama dengan PT Kombas, mereka harus bisa ngomset, wajib ngomset, dan memang arahannya jadi bos, jadi wirausaha, business owner, pemilik bisnis. Sementara kalau untuk jurusan MPLB, itu arahannya mereka jadi admin online, jadi staffnya. Karena memang pembagiannya seperti itu ya teman-teman ya. Perbedaan paling mendasar antara jurusan pemasaran dan MPLB adalah kalau jurusan pemasaran itu mereka disiapkan untuk menjadi pebisnis, wirausaha. Sementara kalau misalnya jurusan MPLB itu arahannya mereka jadi profesional, jadi staff. Gitu, itu yang kemudian selama 3 tahun akan di-sharingkan oleh teman-teman dari PT Kombas Digital Internasional. Nah, syaratnya apa Om Tri? Kalau misalnya ada siswa mau gabung ke kelas industrinya PT Kombas. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa kelas industri ini sifatnya sukarela. Dari 4 rombel yang ada, 4 kelas yang ada, Kombas hanya handle 1 kelas saja, yaitu 36 siswa. Gitu. Syaratnya apa Om Tri? Yang pertama, ini yang paling dasar dan yang paling penting. Kalau misalnya teman-teman di SMK nih mau masuk ke kelas industri PT Kombas, syaratnya yang pertama adalah jangan manja. Jangan males. Gitu. Itu syarat paling dasar, syarat paling utamanya. Kenapa? Karena kita bukan hanya mengajarkan soal skill teknis digital marketing saja, tapi juga kita ajarkan adalah attitude, sikap bagaimana menjadi profesional atau menjadi wirausaha. Makanya syarat utamanya adalah jangan manja, jangan males. Ini yang paling penting. Sepinter apapun orang, kalau misalnya memang dia kemudian malas, kemudian dia manja, ya nggak akan jadi. Yang penting tuh itu. Attitude dasarnya. Jadi, kelas industri dengan PT Kombas itu sebetulnya kejam. Kejam kok, jadi takut nih Om Tri. Tenang. Kejam di sini dalam artian memang nanti akan selalu ada tugas, akan selalu ada deadline, akan selalu ada PR, akan selalu ada output yang harus dikerjakan oleh siswa. Kenapa? Karena kita pengen betul-betul mendidik bukan hanya hard skill-nya saja, skill teknisnya saja, tapi juga soft skill-nya, karakternya itu harus jadi. Makanya syarat utamanya jangan males, jangan manja, harus disiplin. Itu yang pertama. Syarat pertamanya itu. Syarat keduanya yaitu harus selalu mau belajar, harus mau upgrade terus. Jangan malas juga sebetulnya. Kenapa? Karena technical digital marketing yang akan dipelajari itu sangat banyak. Macam-macam ilmunya, macam-macam bidangnya. Jadi harus terus belajar. Saya yang udah setua ini aja, saya umur sekarang, saya kelahiran tahun 1975, berarti mungkin sekarang umur saya 47 tahun. Udah cukup tua ya teman-teman ya.
Nah, meskipun saya sudah 47 tahun, saya masih harus terus belajar setiap hari. Upgrade ilmu terus. Nah, padahal saya udah tua. Makanya teman-teman adik-adik ini yang masih muda, jangan kalah sama saya. Kalau saya aja masih rajin belajar, terus upgrade ilmu, terus upgrade skill, kalian juga jangan kalah. Gitu. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa, Om Tri? Nah, syarat yang ketiga, ini lebih teknis ya. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman punya laptop. Nanti proses belajarnya bakal lebih asik. Tapi kalau misalnya saat ini belum punya laptop, terus itu cukup dengan HP Android aja. Itu sudah lebih dari cukup. Ini syaratnya nggak wajib. Syarat wajibnya tadi yang dua. Yang pertama jangan manja, jangan malas. Terus yang kedua harus terus belajar. Gitu. Itu syarat untuk kalau misalnya teman-teman pengen masuk gabung ke kelas industri bersama PT Kombas Digital Internasional. Syaratnya itu aja, simple aja. Gitu. Bayar nggak, Om Tri? Nggak usah. Siswa SMK kalau misalnya mau masuk ke kelas industrinya PT Kombas nggak usah bayar. Gitu. Gratis. Kita tidak memungut biaya kelas industri dari siswa. Kalau misalnya teman-teman mau belajar bareng, berproses bersama kami di PT Kombas, itu juga saya sudah senang banget. Saya lebih senang ketika saya lihat talenta teman-teman nih, minat bakatnya apa, kemudian saya bisa mengembangkan talenta kalian jadi punya satu bakat yang menonjol, punya skill yang menonjol, yang itu bisa dijual, bisa dimonetize. Itu sudah lebih dari cukup. Saya sudah betul-betul bahagia ketika lihat teman-teman yang saya didik, saya latih, saya bina, saya arahkan itu jadi orang. Gitu. Sudah bisa ngomset, kalian bisa ngomset, itu saya udah senang banget. Itu kepuasan saya yang justru priceless, nggak ada harganya. Ketika lihat saya ngajarin digital marketing dan siswa yang saya ajar itu sudah berhasil ngomset, itu sudah luar biasa. Sesimpel itu sebetulnya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai acaranya. Tadi mulainya jam agak terlambat karena saya datangnya agak terlambat. Tadi mulai jam 9 pagi, terus tadi setengah 12 sudah selesai. Tadi agendanya adalah saya, Pak Cahyo, dan Mbak Uci sharing-sharing di depan siswa jurusan pemasaran dan jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, soal kelas industri bersama PT Kombas. Syaratnya apa saja, kemudian benefit yang mereka dapatkan itu seperti apa, peluang kedepannya kayak gimana. Cuman itu sih yang saya sharekan. Sama tadi ada sedikit apa ya, teaser soal jualan online, gimmick-gimmick yang bikin mereka ketawa. Pokoknya tadi kelasnya heboh banget deh. Gitu, anak-anak kelihatannya cukup betah juga, seru juga. Gitu. Karena nanti kita bakal terus mendampingi mereka selama 3 tahun. Jadi yang kelas industri ini, PT Kombas Digital Internasional berkomitmen untuk mendampingi mereka sampai mereka lulus. Kalau kelas industri kan seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bedanya dengan PKL. Kalau PKL cuma 3 bulan doang atau 6 bulan. Kalau misalnya kelas industri ini, kita full mendampingi mereka dari kelas 1 sampai kelas 3. Berarti seru-seruannya bakal lama nih. Oke, itu saja agenda hari ini. Ini istirahat siang, saya mau makan siang. Habis itu setelah makan siang, saya akan lanjut kembali pulang ke Purwokerto untuk kembali aktivitas sama teman-teman di PT Kombas, staf saya. Habis itu siap-siap untuk kembali bertugas bersama Kominfo acara literasi digital. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharekan. Nanti kita ketemu lagi di materi yang lain ya. Oke, selamat siang teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah, atau bisa PM saya langsung, DM saya langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna, jangan ragu-ragu untuk di-share ya, dibagikan ke teman-teman yang lain supaya
lebih banyak lagi yang bisa dapat manfaat dari video ini. Nah, ini saya mau masuk ke ruangannya BDP. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.